Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Sriyanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bojonegoro, unit kerja SD Negeri Sumengko 2, Kecamatan Kaldidu. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1a.8. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yaitu guru mendominasi pembelajaran. Salah satunya adalah dalam pembelajaran saya banyak ceramah dan anak-anak hanya fokus mendengarkan, tidak ada umpan balik. Yang kedua, yaitu pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yaitu mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lainnya yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakter anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajarannya sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak dan kemampuan anak. Yang keempat, siswa pasif dan minat belajarnya kurang serta motivasi anak rendah. Sehingga saya sering merasa saat saya menjelaskan materi, anak-anak kelihatan lesu dan tidak semangat. Minat belajarnya kurang. Saat saya menawarkan pertanyaan apa ada yang kurang jelas, anak kelihatan tidak ada respon dan terdiam. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, sepi, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama saya sebagai seorang guru. Soal nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Perubahan pemikiran yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Untuk anak-anak, bebas memilih sumber belajar berapa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak, yaitu dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak-anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Terlahir berbeda setiap individu, keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Baik sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1.1, ini juga dapat merubah perilaku saya. Yang pertama adalah mengemas pembelajaran secara menarik agar memotivasi belajar siswa meningkat. Yang nomor 2, memberikan kebebasan kepada anak
untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kekreativitasannya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak dan kemampuan anak. Guru menuntun sesuai kodratnya masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan yang akan segera saya terapkan dan lakukan di kelas, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak, agar kelas bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak saat ini. Pengembangan iptek sangat banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya di kesenian. Saya sebagai seorang guru berusaha. Yang ketiga yaitu menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita sebagaimana seorang guru atau pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif di mana mereka berada. Yang keempat yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada anak tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Yang kelima yaitu penerapan sistem Among, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asuh, dan asah. Yang keenam yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat alam adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau tulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak angkatan 7, bergerak, tergerak, menggerak.